Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita mensyukuri nikmat Allah hari ini? Marilah kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dengan bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat bagi kita. Tapi kalau kita kufur kepada nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Baiklah, pemirsa di rumah, berjumpa kembali dalam program Markiji. Mari kita ngaji bareng Samyaji. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang Islam. Ya, tentang Islam. Sekarang banyak sekali aliran-aliran Islam. Atau mungkin banyak orang yang nggak mengenal Islam, yang mengatakan Islam itu ngebom. Baru-baru ini kita dengar ada bom di Makassar, bom gereja dan sebagainya. Apakah itu wajah Islam? Marilah kita bahas bersama-sama apa itu Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke agama Allah, kafah, ke dalam agama Islam, kafah dengan sempurna. Nah, sebelum kita membahas tentang Islam yang bagaimana, yang kafah itu, mari kita bahas apa itu Islam. Apa itu iman, ya ayyuhalladzina amanu, ya, apa itu iman dan apa itu Islam. Sedulur Samyaji yang dirahmati Allah, apa itu Islam? Islam itu berawal atau berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti Islam adalah proses menuju Islam. Nah, Islam itu apa artinya? Islam adalah, kita sering selamat mendengar kata-kata Islam yang berarti adalah selamat. Ya. Jadi orang ketika masuk Islam atau pemeluk agama Islam itu sebenarnya mengajak kepada pemeluk itu untuk menjadi orang yang selamat. Ya. Selamatnya itu adalah selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Nah, di samping Islam, kita juga sering mendengar kata iman. Karena orang yang sudah masuk Islam, ya sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, itu sudah dikatakan sebagai orang yang beriman. Nah, iman itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, ya, yang artinya amanah ya aman, ya aman atau damai. Jadi seorang yang memeluk agama Islam itu diharapkan dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, menjadi orang yang selamat, menjadi orang yang damai hidupnya. Nah, untuk menjadi orang yang selamat di dunia, menjadi orang yang kehidupannya selalu damai, baik di dunia maupun di akhirat, ya, maka orang itu harus bisa memahami apa itu perintah Allah. Apa maksud dari syariat Allah supaya dilakukan oleh pemeluknya, yaitu orang-orang Islam. Ya. Kehendak Allah itu seperti apa? Jadi kalau kita menjadi orang yang beriman dan berislam, ya, maka kita harus mengerti apa itu kehendak Allah. Nah, kehendak-kehendak Allah itu sendiri itu tercermin dalam 3 kategori ayat. Ya. Yang pertama adalah ayat qauliyah. Yang kedua adalah ayat kauniyah, dan yang ketiga adalah ayat insaniyah. Maka kalau kita seorang Islam sudah bisa melaksanakan ketiga ayat-ayat tersebut, ayat qauliyah, ayat kauniyah, dan ayat insaniyah, maka
ya orang itu sudah dikatakan menjadi Islam yang kafah atau Islam yang sempurna. Nah, ayat qauliyah itu sendiri yaitu firman-firman Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Ya. Nah, ending atau tujuan akhir dari ayat-ayat qauliyah ini adalah mencapai tujuan akhirat, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Yang tergolong dalam ayat ini antara lain ya kita sholat, berzikir dan sebagainya, maka akan mendekatkan kita kepada Allah. Ya. Dan inti dari ayat qauliyah ini adalah lafal la ilaha illallah. Ya. Pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Dan pengakuan itu menjadi orang setiap beramal, maka amal kita akan sampai ke akhirat. Orang yang tidak mengucapkan syahadat atau belum masuk Islam dengan melafalkan lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka amal-amalnya hanya akan sampai di dunia saja. Tidak akan sampai ke akhirat. Jadi beliau mungkin beramal yang baik, amal solehnya baik, tapi tidak beragama Islam. Ya. Maka dalam Islam itu dianggap nanti amalnya tidak sampai ke akhirat. Nah, ayat yang kedua adalah ayat kauniyah atau keadaan alam. Orang menyebutnya adalah hukum alam atau sunatullah. Ya. Seorang muslim, ya, kalau dia ingin selamat di dunia dan di akhirat, dia juga harus bisa meyakini dan mengamalkan ayat-ayat kauniyah atau keadaan alam atau hukum alam ini. Dengan penguasaan ayat kauniyah ini akan menjadikan seorang mukmin atau muslim itu yang menguasai dunia ini, menguasai teknologi, menguasai hukum alam. Ya. Seperti hukum alam, seperti bencana berhubungan atau Archimedes dan sebagainya, itu hukum alam. Gravitasi itu hukum alam. Ya. Jadi manusia atau seorang yang beriman terhadap ini mengakui itu semuanya. Lah kalau kita ya wiridannya banyak sekali ya tanpa mengakui hukum alam itu, ya dia tetap akan celaka, tidak aman, ya, tidak selamat. Contohnya seperti ini, ya. Rasulullah SAW ya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membaca pagi dan sore Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Ya. Membaca doa itu dan bacaan doa itu kita akan diselamatkan dari segala mara bahaya. Ya. Tapi kalau kita mengingkari ayat kauniyah, kita berdoa pagi dan sore tapi kita melawan hukum alam, ya. Udah berdoa pokoknya tidak ada bahaya la yadurru ma'asmi dengan nama Allah, ya. Maka kita mencoba dengan sengaja lari ke jalan raya menghadang kendaraan yang sedang jalan, ketabrak, bres, pasti meninggal. Karena itu adalah melawan ayat qauliyah. Ya. Nah, bagaimana di akhirat nanti? Oh, dia dikatakan sebagai orang yang bunuh diri. Maka di akhirat pun dia itu tidak akan selamat. Ya, di akhirat tidak akan selamat. Makanya itu seorang muslim supaya dia itu tenang, damai, ya juga harus mempercayai ayat kauniyah. Dan yang ketiga, kita juga harus mempercayai dan meyakini tentang ayat insaniyah. Ayat insaniyah itu kita sering mengenal hukum sosial, ya, bermasyarakat. Ya. Seorang muslim itu tidak akan masuk surga walaupun dia itu sholatnya luar biasa, tahajudnya, puasanya, ya, wiridannya, pendekatan diri kepada Allah, tapi ketika dia itu tidak menghormati, ya, tidak berlaku baik dalam berhubungan sosial, maka dia tetap akan masuk neraka. Dia akan juga dihukum oleh lingkungannya atau hukuman di dunia. Contohnya apa? Contohnya ada sebuah riwayat, ya. Ada seorang tua yang ibadahnya luar biasa, taatnya kepada Allah, wiridannya, sholatnya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Nah, ketika dia akan masuk surga, tinggal masuk surga saja.
Kemudian anaknya protes, anaknya kebetulan anaknya nggak pernah sholat, anaknya penuh maksiat. Anaknya protes, hei malaikat, ibu itu orang tua saya masuk surga, tolong jangan masuk surga dulu. Karena apa? Saya anaknya ada di neraka. Loh kenapa ada di neraka? Ya karena selama dia itu menjadi orang tua, tidak pernah membimbing anaknya untuk mengenal Allah. Ya. Tidak pernah membimbing anaknya untuk mengenal Allah. Akhirnya orang tua yang tadi akan masuk surga ditarik lagi ke neraka. Kemudian anak seperti apapun baiknya, ya, kalau tidak menghormati orang tua, dia juga akan masuk neraka. Ya. Ada sebuah kisah lagi, ya, seorang yang taat sekali kepada Allah, tapi dia itu tidak patuh kepada perintah ibunya, akhirnya dia itu kena hukuman dunia, ya. Dituduh sebagai pencuri, akhirnya tangannya dibuntungi, kakinya dibuntungi, ya, dipotong maksudnya, ya, sehingga anak itu mendapatkan hukuman di dunia karena tidak mau mentaati perintah ibunya. Ada lagi, ya, kalau kita tidak baik kepada tetangga, ya, membuat tetangga aman, maka kita membuat tetangga merasa tidak aman dengan keberadaan kita, maka kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Baik, sedulur Samyaji, ya, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa nonton Markiji setiap harinya pukul 16.00, ya, di channel YouTube Toko Emas Samyaji Karanglepas. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.